pagi-pagi udah kedatangan pasangan yang romantis banget. Ada Ustadz Solmed sama Kak April Jasmine. Tepuk tangan dulu. Aduh. Rakyat. Berpasangan. Sendirian. Sering sedih, sering galau, malam-malam kesepian. Derita jadi jomblo. Makanya perlu deket-deket biar ini berkahnya nular, Ustadz. Ya ampun. Hari ini kita akan bahas banyak grafis yang perlu diklarifikasi sama pasangan romantis ini. Apakah siap? Insya Allah. Kita coba di grafis pertama ya. Kakak harus jawab, ini fakta atau hoax? Fakta atau hoax? Nasib menjadi istri pendakwah, April Jasmine selalu kesepian setiap Ramadan. Ditinggal Ustadz Solmed berdakwah. Fakta atau hoax? Fakta. Serius? Jadi pernikahan tuh udah 15 tahun ya? 15 tahun, alhamdulillah. Jadi baru kali ini aja kita Ramadan bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Karena memang satu acara Oh, gitu. satu kerjaan. Tapi itu fakta yang menyenangkan. Iya. Justru kalau sering-sering pas Ramadan, lu nganggur ya? Betul juga. Gitu. Gak masalah cuan, bener juga. Malah faktanya selalu didoakan itu setiap tahun biar nggak sering-sering lah. Iya. Biar kesepian gitu. Syukur rezekinya bareng terus. Ternyata Kerja bareng. kesepian itu berkah alhamdulillah. juga. Jadi Iya, iya. kamu Kesepiannya kayak langsung ke sini gitu ya. Kesepian gitu ya. 3 kali aku hitung itu ya. Tapi di antara tahun-tahun Ramadan nih, misalnya tahun kemarin, tahun sebelumnya, ada yang paling berkesan gak sih? yang paling berkesan ya kali ini ya. Kali ini tuh berkesan banget. Karena aku pikir kan anak-anak mondok ya sendirian sepi banget gitu ya. Terus tahu-tahu ya ada kerjaan bareng. Jadi kita sahur bareng, terus kemana-mana bareng, alhamdulillah. Emang gitu ya Ustadz ya, rencana Tuhan itu. Iya. Emang ditinggal tapi dipersatukan di dalam satu acara ya. Artinya orang yang sabar tuh pasti ada hiburannya kan. Pada saat April mungkin berpikir, aduh aku gimana ya, biasa sahur ada anak-anak, sementara saya harus sahur live kan. Dengan izin Allah malah kebagian berkahnya juga. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng malah. Ustadz. Ditinggal Apa sih, anak-anak Mei? kemarin pasti kan. Gue pikir lu mau kesini gitu. Lu ke tengah. Kesini deh. Iya apaan? Ustadz, kan biasanya ya kalau misalnya ibu nih ditinggal sama anak-anaknya jauh, pasti lebih sensitif. Kemarin sensitif enggak? Marah-marah gitu. Itu sih mau ada anak gak ada anak mah itu naluri kayaknya weh. Naluri. Justru kalau April tuh nggak cerewet, gue kasihan. Pasti gue ajak dia ke rumah sakit. Lu sakit apa? Tumben gak gitu. bawel, Iya, tumben gak cerewet. Jadi kalau istri cerewet, bawel, alhamdulillah tandanya dia sehat. Betul juga. Apalagi dia masih minta uang, itu masih normal. tambah sehat itu ya normal ya. Yang repot tuh dikasih uang gak mau, nah itu bahaya justru Mei. Oh gitu. Tapi kan ini apa namanya kerja bareng nih satu. Nah kalau kayak gitu kapan quality time-nya dong? Ya justru pas saat kerja gitu ya. Iya. Biasanya kita jarang ketemu tapi sekarang di perjalanan bareng, pulang bareng, di lokasi acara bareng gitu. Di quality-qualityin aja Nah, gitu. Nyelip-nyelip gitu ya. Aduh. Yang penting enak. asal jangan dikuliti aja. Oh Mei. jangan. Bahaya. Itu biar saya. Iya. Oke, kita ke grafis selanjutnya ya, Ustadz. Ditinggal kedua anak kembar mondok di pesantren, Ustadz Solmed dan April Jasmine menangis. Kakak, ibu mana yang gak nangis sih? Iya. Tapi kayak gini, awalnya pasti sedih banget, terus aku tuh ya pasti nangis gitu. Terus Ustadz nguatin ya kan, jadi ini yang terbaik buat anak-anak gitu. Jadi kamu juga harus jaga, karena batin ibu sama anak kan nyambung Mei. Jadi nggak boleh, jangan sedih-sedih mulu nih nanti anaknya ngerasain. Ikutan juga gitu. Akunya udah beres nangis, bapaknya yang nangis, gimana Mei? Iya. Ya balik lagi, bapak kan tetap bapak gitu ya. Walaupun laki-laki namanya anak ketika berpisah pastilah ada rasa kehilangan, rasa dimana pernah bareng-bareng terus ngelihat itu semuanya sudah tidak lagi terlihat setiap hari. Udah
udah pastilah naluri seorang ayah gitu. Oke. Terus apa sih pertimbangannya sampai akhirnya tuh Ustadz nih sama kakak, oh ya udah deh sepakat untuk melepas di tahun ini. Iya, yang pertama. Tahun kemarin ya? Tahun lalu. Oh tahun lalu ya? Jadi yang pertama ini anak-anak Masya Allah, Alhamdulillah Allah kasih cerdas gitu, cerdas. Jadi pertanyaan mereka emang beda sama anak-anak lainnya. Kalau anak-anak lainnya tuh pertanyaannya masih yang lucu-lucu, mereka ini tuh udah mendalam banget. Jadi pertanyaan tentang Allah, pertanyaan tentang detail apapun gitu. Tentang Malaikat, seseorang, iya. kemudian apa saja gitu. Termasuk lu bayangin coba, ini usia berapa waktu itu? 5 tahun kali ya. Pada saat gua ajak ziarah gitu ke tempat almarhum bokap, nyokap. Terus dia bilang gini, Ompung di sana apa kabar? Ompung hidup atau mati? Terus dia tanya, ayah kalau Allah itu penyayang kenapa Ompung harus dimatikan? Kan kemarin hidup, aku kesepian gak ada Ompung. Aduh, pertanyaan itu tuh bikin kita meleleh tapi kita juga menjawabkan harus sesuai usia dia Ya. juga. Sesuai usia dia juga. Nah pertanyaannya saat itu Mei, mereka kan banyak sering sama Mbak ya. Kita juga khawatir kalau Mbak nggak ngejawab, didesek terus buat jawab. Kalau ngejawab, khawatir jawabannya nempel sampai panjang sepanjang hidup Khawatir dia. Takutnya belum tentu benar lagi Bener, jawabannya. akhirnya kan. udah deh. Karena banyak pertanyaan yang berkaitan soal itu juga salah satu pertimbangan kenapa kemudian kita mondokin anak gitu. Luar biasa ya. Ciri-ciri anak jenius tuh gitu memang penasarannya tinggi ya. Dan nggak bisa diem ya. Gitu. Iya, jadi nggak bisa. Berarti kalau ada arwah penasaran, arwah jenius itu ya? Beda Ustadz. Ini kita lanjut ke fakta selanjutnya ya. Datang. Baru dia ngomongin arwah penasaran kok nongol. Saya arwah penasarannya. Iya langsung tiba-tiba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mas, sehat. Mangga, Assalamualaikum. Sini dong. Ustadz, Iya. ini kan pasangan harmonis, baru jadi pemenang juga. Keluarga Iya. terfavorit. Alhamdulillah, selamat AA. Iya. Sekali lagi selamat Iya, AA ya. Anugerah cahaya Ramadan. Masya Wah, ya Allah. Ya, Keren deh. Aduh, Ay, alhamdulillah ya. Gak cuma itu menang Apa juga lagi? ini. Seleb pria terfavorit. Wow. Itu kategori usia ya? Iya, Di iya. usia seperti ini Usia masih sepuh, terus iya. dicintai banyak orang. Iya, iya. Masya Banyak Allah. banget pialanya Ustadz. Sepuh, Allah. Oh, sepuh ya. Mudah-mudahan. Masih muda. Ustaz berapa sih Aku usianya? Iya. 43. Ya Allah. Sama yang ya. Iya. Kok kayak sepuhan Ustaz ya. Ada fakta berikutnya Apa ini. tuh? Apa tuh? Ini fakta berikutnya nih. Tak ingin istri marah karena ketahuan beli motor gede, Ustadz Soulmate sogok April dengan tas mewah. Oh, main gitu. sogokan. Oh, triknya gitu ya. Enggak dong. Tapi kan Ustaz tuh emang hobi moge juga. Hobi. Diizinin beli moge-moge terus. Sebenarnya enggak. Ih, boros banget sih gitu kan. Tapi ya kan dia selalu punya trik. Iya. Dia bilang ini orang BU, harganya cuma segini, Bisa. gitu ya. Alasannya. Gue kan BU nggak bilang butuh uang, banyak uang kan bisa. Ini orang iya, BU, bener. Banyak orang uang. banyak uang. Iya bener. Tapi betul suka disogok sama tas mewah. Enggak. Kalau aku kan senengnya, aku tuh diajakin kulineran aja udah happy banget, Jadi dia murah sebenarnya ngajakin aku jalan-jalan. Iya. Yang mahal kan ongkosnya. Ah. Karena ngapain di mana gitu ya. Jadi moge udah punya berapa sekarang? Ya yang itu satu lah. Ah. Enggak. Bener satu kayaknya ketawanya beda nih. Iya. Saya pernah ke rumahnya ngejejer. Kita dagang. Ah. Dagang belum ada yang beli-beli gitu Kalau ya. gue nggak ada yang beli-beli tapi ya. Tapi pernah nggak beli tapi ngumpet-ngumpet? Terus akhirnya marah gitu nggak? Ya adalah beberapa kali begitu. Emang ini mendingan minta maaf daripada minta izin Iya. itu ya? Iya bener. Mendingan minta maaf daripada minta izin. Kan kalau udah minta maaf masa dipulangin lagi kan nggak mungkin. Ah. Soal harga diri kan ini. Ah. Masa dia bilang, ambil lah motor lu. Nih laki gua nih. Beli mah nggak mungkin kan, dijaga harga diri gua kan. Iya. Jadi telan aja udah. Telan aja udah. Kalau marah tuh biasa masalah apa sih? Masalah apa ya, Pak? Hampir nggak ada masalah. Iya. Tidak mungkin. Ya, mungkin Tidak ada ya. rumah tangga tanpa masalah. Betul. Tapi beneran jarang marah-marah. Jarang. Jarang, aku Iya, males- jarang males marah-marah. marah-marah gitu. Jadi kalau misalkan aku
nggak seneng ya, ya aku nggak mau ngomong gitu, jadi diem aja. Berapa lama? Tanya, Dia cuman butuh waktu beberapa saat, ya aku udah paham bahwa oh ya nih orang lagi butuh waktu Cuma diam sendiri doang? dulu, butuh Gak waktu. nyap gitu. Nggak. Dia diam-diam ngambil tabungan, ngambil berangkas, ngambil aset, diam-diam ngambil semua dia. Pantesan Itu sadar bahaya, ya. iya. Makanya saya nggak mau dia lama diam-diam, bahaya diam-diam. nih. Tapi ngeri ya. Gitu, tapi seru ya, berarti menahan untuk marah. Iya, akhirnya sadar sendiri, oh iya gitu ya. Iya. Minta maaf. Ya minta maaf, daripada minta izin. Balik lagi ke yang tadi. Tapi si Kembar udah mondok bener ya? Udah. Alhamdulillah. Tapi sekarang Ikut hari ini. ikut. Mana? Mana ya? Akil Mahir. Akil. Oh ini. Wah, Masya Allah, dia di luar. Astaga. Akil Mahir. Salim, Om Irfan, Udah pas aja salim. udah. Nah. Ini bajunya ya Allah. Salim memang Salim tuh. Salim. Sama kakek, belum jadi kakek. Ya ampun, Gemes banget. bajunya lucu banget. Iya. Ini baju pondoknya bukan kan? Enggak. Enggak sih, baju panjang, ini bukan baju pondok ya. bener. Sarung kalau di Kalau di pondok. pondok pakai sarung, Iya. terus atau enggak pakai gamis tapi harus putih. Katanya awal-awal sempat nolak. Iya. Nolak masuk pondok awalnya. Akunya. Enggak, merekanya semangat justru. Merekanya sih aman-aman aja. Tapi yang heboh ini ada video penyambutan. Nih. Penyambutan apa? Oh, Pas pulang. pulang. Iya. Ini. Pulang. Apaan itu pakai marching band sekarang? Beneran? Beneran. Kok aku belum nggak lihat postingan itu? Ada April kayaknya mau posting Ada, tuh. ada. Ada Drum band. drum band. Jadi kita tuh pengen gini, Kreatif bapaknya ya. Itu mendadak loh. Jadi pas di jalan, gue minta orang rumah, coba cari dong ada marching band nggak yang standby segala macam. Terus ada anak-anak sekolah. Katanya anak. Kepikirannya marching band. Akhirnya ngeliat itu terus, lihat TV. Senangnya Terus. Jadi aku tuh pengen bahwa di pesantren itu kamu tuh hebat, spesial. Kita akan menyambut kamu tuh layaknya. Wah mungkin kalau ada parade militer ya kan. Nah itu. Pasukan berkuda. Pasukan berkuda harusnya tuh antar. Iya. Nih banyak tahu kudanya. Bener-bener. Iya, ada Seneng kura-kura kan. San, kesurupan. Kok seneng kura-kura? kakak jangan gitu. Ini yang nonton banyak loh. Ngelihat kakak kayak gitu. Tapi acara itu tuh semendadak itu ya? Iya semendadak itu dan Nyari terus tetangga dapet. semua datang. Dapat. Alhamdulillah. Marching bandnya dapat. Dapat. Apa? Kan pusing kan ya. Tapi anak-anak jadi happy disambut. Iya. Yang lucu tuh ini loh, malah pakai gerobak bakso datang. Iya. Makanya karena nggak siap-siap makanan. Kang Baso lewat itu Tetangga dipanggil. datang taunya kan gara-gara denger marching band kan. Dia datang nih mau dikasih makan Ada apa? tamu kan harus dimuliakan. Iya. Tukang bakso datang, sini gerobak-gerobaknya sekalian. Daripada abangnya doang gerobaknya enggak. Jadi kemarin tuh mondok baru 6 bulan ya. Iya pokoknya 7 apa 8 ya? 8 ya? Masuk Gimana lagi rasanya? 8. Lepas anak mondok tuh kan tahu gue rasanya tuh. Iya. Deg-deg ser ya. Tapi ya itulah, Ustadz tuh pinter banget ngalihin. Udah yuk ikut gue aja gitu. Jadi ikut Ustadz pergi kemana ceramah gitu kan. Jadi teralihkan tuh hari-hari kayak berasa cepet gitu. Iya. Apalagi sekarang acara subuh juga kan ngikutnya MC. Iya. Sampai gue kerja di situ kan Jasmine. Habis itu yang bisa nemenin saya ya biasa kan AA. Ya. Ya udah April lahiran. Tapi ini 6 bulan. Jenguk gak sih ke sana sebulan sekali gitu? Iya. Minimal sebulan sekali jenguk. Awal-awal aku seminggu sekali. Terus Ustadz bilang jangan gitu, Prim. Kan tiket pesawat lumayan ya. Di mana sih? Di Jawa Timur. Seminggu Malang. sekali ke sana. Iya, lewat Halim kan cepet Iya, kan. iya, bukan cepetnya maksudnya. Iya, pemborosan. Anaknya berdekat sama Tuhan, emaknya dekat sama hantu. Iya, pemborosan. Gimana betah nggak kalian itu mondok? Iya, Mahir gimana ditanya. di sana? Betah. Nah, Nah, seru banget ya. Suka kangen mama sama itu nggak? Kangen nggak? Abi. Sama ayah sama mami kangen. Ayah sama mami, iya. Gemesnya. Kalau aku mah kangennya sama sosok yang satu ini deh. Ah, siapa tuh? Pak Rapi. udah datang ke Om Rafi loh. Salim Om Rafi. Salim Om Rafi tuh. Salim Om Rafi. Apa kabar? Masya Allah. Inilah keluarga berbahagia. Luar biasa. Amin. Saya tuh panutannya Rans itu kepada keluarganya Ustadz Solmay. Masya Allah.
Bagus sekali ya. Kayaknya kemarin Ustadz yang datang digituin juga. Ini semuanya bagus ini. Ini adalah bagus sekali. Iya. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Istrinya ada? Ada. Istrinya ada? Ada. Ah, ini. Kenapa? Ada tuh calon Ada. suaminya tuh. Oh halo, masa depanku. Iklan dulu maksudnya. Ya udah kalau gitu. Kita akan hadirkan wanita-wanita kuat Hah? lainnya di sini ya. Ada wanita-wanita lain. Pantesan udah datang, ada wanita yang datang juga. Tahuan nih. Ya udah sesaat aja tetap di sini Dari image saya baik-baik. Korea pagi. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Masih di FFM Korea pagi. Bersama keluarga bahagia nih, tapi kok bawa bunga, Mei? Kau buat aku ya? Bukan dong. Siapa? Ini buat Akil sama Mahir. Hah? Jadi kita bakal main Pegang. sepuntung mawar untuk Mami. Sekuntum mawar merah. Yang kau berikan kepadaku di malam itu. tadi apa maksudmu? Iya. Puasa. Lagi Ramadan. Lagi Ramadan. Gak usah goyang-goyang begini lagi Ramadan. Lagi Ramadan. Gitu. Gak boleh gitu, Ramadan. Ya ampun. Maaf. Maaf ya. Ini buat apa sih, Mei? Jadi masing-masing di situ di mawar ada pertanyaan. Oke. Nanti Akil sama Mahir boleh tanyain ke Mami ya. Coba. Dia nanya aja ke mami sama ke papi ya. Ada Dimulai dari Akil dulu ya. Pak Akil, baca Akil. Akil, Pilih baca satu mau yang Akil. mana? Nomor Mana yang mau dibaca? Iya, Oke. coba baca. Baca nih. Apa yang paling mami takut terjadi ke aku? Hal apa? Yang paling mami takutkan terjadi ke aku? Hal apa? Kalau kakak nggak baik-baik aja. Kalau kakak sakit, Iya. mami khawatir. Kalau kakak kayak kemarin kakak sempat dirawat berapa hari di rumah sakit, mami khawatir. Sakit apa emang? Sakit apa kak? Sakit apa kemarin sampai dirawat di rumah sakit di Perut, Sakit perut. lemas. Lemes. Makannya kali pilih-pilih ya. Iya. Nggak dikasih makan kali ya sama mama papa kali ya. Parah lu, Di tetangga rumpi banget. Iya. Tetangga sebelah. Nah aja tetangga yang rumpi kan. Biasa. Makannya emang masih pilih-pilih. Sekarang udah enggak pilih. Dulu Oh iya. berarti dulu iya kali ya. Tetangga yang rumpi. Tetangga bawel. Tetangga yang rumpi ada aja gitu. Enggak. Pilih-pilih gimana sih dulunya? Makannya tuh maunya crunchy doang. Terus kayak mereka nggak mau nasinya dicampur sama lauk. Jadi dipisah dulu, makan nasinya dulu baru lauknya gitu. Oh kayak anak-anak zaman dulu ya. Iya. Terus tapi sekarang pas abis mondok tapi itu. Pas mondok udah bisa makan. Jadi sayurnya ditaruh di nasi, terus lauknya barengan sama nasi. Udah bisa alhamdulillah sekarang. Oh mondok, oh rumahnya di Pondok Indah orang kaya kali ya. Rumpi banget. Aa Raffi, ini anak 2 mondok pesantren. Oh, iya. Di Anur 2, Malang, Bulu Lawang. Masya Allah. Iya. Langsung tetangga tobat. Astagfirullah. Lanjut. Kamu coba pilih bunganya satu. dikasih dulu ke Mami. Coba kalau udah. Bunganya kasih ke mami. Ayo. Bukan cupang sih. Ngasihnya dong. Sekarang Adi. Sekarang Mahir. Mahir. Mahir ayo. Baca Yang nomor satu. yang nomor 1 ya. Mau yang mana, Keras, Baca. keras. Dari kecil sampai sekarang apa yang paling membuat mami bangga sama aku? Oh, Mami bangga karena Mahir itu belajarnya tekun. Jadi kalau belum bisa, misalkan ada hafalan, dia minta bantuin, Mami bantuin aku yuk ngafalin ini gitu. Sampai apa sampai bisa. Iya, terus kalau ada PR juga dia nggak akan mau pergi kalau PR-nya belum kelar gitu. Jadi Mahir top. Alhamdulillah. Coba mami cium. Mahir top, mantap, is the best. Wow, it's the best. Kasih bunganya yang tadi kasih. Ini buat Mami. Lanjut. Lanjut sekarang Aki lagi.
Kakak apa baca tuh? Ih, itu yang pegang bunganya rambutnya keriting ya. Jadi Haris kan Bukan rambutnya jangan keriting. apa? Jarinya juga keriting. Jangan tetangganya. Namanya juga ada tetangga. Iya, ada rese ya tetangganya ya. Lu mendingan gak usah dateng deh, Pi. Malah julid ya. Oke, Coba baca kakak apa nih? Mami, kalau aku bisa kembali jadi anak kecil, Mami sebentar aja. Apa yang ingin Mami lakuin lagi sama aku? Cium-ciumin kakak, gemes-gemesin kakak gitu. Emang sekarang udah gak mau dia digemes-gemesin? Iya. Udah malu. Gak apa-apa. Padahal Adik masih mau. kecil. Coba Akil juga pindah Coba ke dekat Mami. Akil sini dekat Mau, mami mau sini. kok. Dipeluk. Nah, Masih mau ya. Udah malu udah malu. Iya. Kalau papanya masih suka gede. Kan gue nih Tetangga udah rese banget nih. Tangannya rupin dari tadi. gue nih belum punya anak perempuan A. Kadang-kadang iri sama AA yang ngangkat anak. Gue bilang sama bini gue boleh nggak ngangkat anak yang 25 tahun. Kata bini gue ada 25 tahun. Gue maunya 25 tahun. 2,5 bulan. Mau ngangkat anak 25 tahun sama deh kayak gue. Rumpi ya. Tangannya rumpi deh. Oke. Dah nggak menjadi tetangga rumpi. Anaknya bengong, anaknya bengong. Anaknya bengong. Dosa anaknya. Adik, Kita adik mana? Satu lagi Baca. coba. Ayo adik baca lagi. Iya, pilih. Baca. Kalau bisa digambarkan dengan kata-kata, seberapa sayang Mami sama aku? Sayang banget, kayak dunia dan seisinya, pokoknya Mami sayang banget sama adik. Sayang banget sama adik sama kakak. Terima kasih. Sekarang Nih, Akil. Satu lagi. Satu lagi kakak nih. Oke. Menurut Mami, sifat aku lebih mirip ayah atau Mami? Apa yang Mami paling suka dari sifat aku? Dan Mami bersyukur aku punya sifat itu. Kayaknya ini mirip sama Mami, soalnya kakak tuh agak dewasa. Jadi kakak tuh pengertian banget kalau ngelihat muka orang agak beda gitu. Terus dia langsung bilang, Mami kenapa gitu. Terus kalau adiknya lagi tantrum, lagi ngambek, dia bilang, adik kasihan dong sama Mami. Jangan kayak gitu terus, Mami udah capek tahu. Gitu. Ayahnya kurang sensitif dan berarti sama dengan Itu ya. sifat gue sebenarnya. Hei, tetangganya mau pamit ya? Iya. Ini keluarganya udah bahagia, udah gak bisa digosipin. Udah gak bisa ya? Tahan dulu. Lu mau pamit mau jemput cewek-cewek cantik kan? Iya mau yang jemput yang lain deh. Yang ini kayaknya mungkin masih bisa digosipin. Kita akan bagian ini dia si cantik Andara Arli dan juga Gamila. Anak tercinta. Datang lagi. Akhirnya. Salim. Ini pertama kali kayaknya ya? Iya. Masuk TV? Lupa iya Iya. kayaknya. Eksklusif. Ini pertama kali masuk TV dan sering masuk angin ya. Tahu lagi. Antara siapa Iya, namanya? Gamila. Gamila. Umur berapa Gamila sekarang tuh? 10, tapi tinggi ya. Iya dong, sama kan. Tinggi ya kayaknya ya. Beneran 10. Umur Avatar iya, berarti. Iya. Iya, jalu 11 sih. Tapi rambutnya bagus banget ini, cakep. Iya. Jadi kamu kelas berapa? 5. Kelas 5, iya. Kok seneng banget sih sekarang nemenin. Manggilnya apa sih? Manggilnya apa sayang? Bubu. Bubu. Ini Bibi. Iya. Ini apa? Puasa. Bobo ah. Jangan bobo. Tapi seneng lihat Erli senyum sekarang karena beberapa waktu yang lalu postingan Erli nangis. Aduh kenapa sih? Iya, Ini nih, kita ada lihat nih. Mau lihat Kenapa itu? itu memendam luka Itu kenapa sih? segitunya kah? Itu lagi terapi namanya spinal energetic. Apa itu? Jadi dia semacam apa ya? Dibilang terapi untuk mengeluarkan. Jadi ternyata badan kita itu biarpun
kita tuh kan sebenarnya punya banyak trauma gitu dalam hidup, apapun masalah dalam hidup tuh ada. Kadang-kadang ada yang kita ngerasa kita udah nggak apa-apa, tapi ternyata badan kita nyimpen gitu. Oke, fisik atau mental? Fisik, maksudnya physically itu tersimpan di badan kita yang kadang mungkin kita nggak sadarin, kok ngerasa, aduh kayaknya udah tidur udah cukup, istirahat udah oke, makan udah oke, tapi kok kayaknya masih suka sakit, masih apa? Ternyata Jadi ada itu badan pikiran juga ternyata. Pikiran. Sampai nangis kejer banget itu. Iya. Itu tuh nangis kejer tuh sakit bagian badannya atau sakit bagian hatinya yang keluar? Itu kayak kita harus melepaskan emosi-emosi yang ada di dalam badan itu jadinya gitu. Kadang Ada apa sih Li sebetulnya Li? Langsung deh. Pak Ustadz mau tahu nggak? Coba. Coba dengerin deh. Ada apa sih sebetulnya? Ada Kenapa apa? lu tuh? Nggak tahu, kalau itu mah kayaknya udah bertahun-tahun ya maksudnya. Itu baru dirilis kemarin. Dirilis, gitu. jadi bukan cuma karena ada masalah kemarin karena perceraian atau apa, enggak. Ternyata emang mungkin kayak udah menahun dari aku kecil, numpuk. Jadi gitu. tanpa cerita ke terapisnya pun, terapis atau apa sebutnya itu? Iya, itu Keluar sendiri? Keluar sendiri dan dia bisa tahu kalau biarpun dia nggak tahu permasalahannya apa ya, cuman dia bisa tahu ini ada berhubungan sama apa, ini berhubungan Dibacain? dibacain. Jadi misalnya kalau di kaki apa, kalau punggung apa, sampai tenggorokan aja aku, maka itu pertama kali langsung gitu karena langsung kayak, oh ini kamu banyak nyimpen yang kamu nggak bisa keluarin ya gitu. Jadi aku tuh terlalu banyak kayak giving. Tapi tanpa jadi lebih sering apa ya? Banyak cerita tuh, yuk cerita ke aku yuk. Ayah gitu ya waktunya ya. Kita sama Irfan Kan Hakim mana sibuk. nggak ada manfaat sama aku dong ceritanya. Enggak, aku takut diangkat anak nanti sama kamu. Diangkat aja tadi. Tapi kan Gamila, Hampir mau pulang tadi. Gamila tapi yang menjadi pengobat kesedihan atau mungkin beban hidup, betul nggak sih? Ya, anak-anak sih, anak-anak. Ada Magali, ada Gamila. Anak tuh Dua cukup. Gamila ngeliat tadi Bubu nangis kayak gitu, rasanya gimana kamu? Khawatir gak sih? Takut ada sesuatu yang pengen gitu ya? Iya. Nanya nggak sih sama mami? Bubu. Sama bubu. Bubu. Enggak, tapi dia suka kepo biasanya apa yang aku lakuin, terus kayak sosial media aku tuh pasti selalu diliatin sama dia. Iya. Iya beneran? Sosial media aku jadi Cari tahu gitu? Jadi story apa tuh pasti dia, ini apa sih Bubu, ini apa sih Bubu gitu. Biarpun kalau depan orang dia enggak, Sok tapi cuek biasanya gitu ya? sok cuek, dia lempeng-lempeng, tapi kalau udah berdua udah. Berarti dia tuh posesif juga ke kamu yang ngelindungin gitu ya? Posesif, lumayan posesif. Pasti kata dia gitu. Era. ABG ya. Tapi di Jakarta kan, di Bandung kan? Jakarta. Emang bisa Sunda dia? Enggak lah. Oh, makanya kaget gua. Makanya kan ngomongnya Sunda. Oh iya. bisa lah, tapi kayaknya sayang banget Gamila. Gamila, kalau Bubu galak nggak? Enggak. Suka dimarahin kalau Gamilanya ngapain? Apa ya? Atau nggak pernah marah Bubu? Gak terlalu. Nggak terlalu. Saya nggak terlalu kenal tuh Bubu siapa kata dia gitu. Bubu ini siapa sebenarnya? Baru ketemu tadi di depan. Tapi sering ngobrol-ngobrol gitu nggak sih? Deep talk itu kan cewek sama cewek gitu. Lumayan. Biarpun dia kan anaknya ini lempeng dan lumayan introvert gitu ya. Jadi emang butuh apa ya? Butuh momen yang kayak, oh nih kayaknya moodnya lagi enak nih diajak ngobrol, dan akhirnya dengan sendirinya nanti dia yang cerita gitu. Tapi bukan tipikal yang tiba-tiba nanti pulang sekolah yang selalu cerita, gimana enggak. Bukannya gitu. Jadi dia emang bener-bener kalau kita lagi berdua aja di kamar baru dia cerita. Kayaknya lebih dewasa daripada usianya ya. Emang iya? Mungkin kali ya, tapi enggak sih, mungkin karena dia diem kali. Ini kan Bubu yang jualan tuh di sekolah kamu ya? Kemarin tuh ya berarti ya? Iya. Iya. Seneng gak sih punya Bubu yang Antar iya, juga. beneran apa sih bisa dirasakan perhatiannya tidak hanya kamu tapi teman-teman kamu juga. Ya kan? Teman kamu kan ikut nebeng juga. Udah gitu makanan Bubu juga teman-teman kamu juga ikut makan juga walaupun bayar sih. Beli. Ya. Iya. Iya. Lihat itu dia sempet yang kayak
karena teman-temannya kan lebih agresif gitu kan. Jadi kalau misal pergi kemana-mana dulu malah seringnya kayak udah ajak bubu kamu aja. Jadi kita ke mall, jadi udah ngatur gitu malah yang loh Deket sama teman-teman juga. gitu. Kalau aku yang suruh ngawasin ya, berasa babysitter jadinya ya, bukan emaknya anak-anak gitu. Tapi Karena ya emang deket sama teman-teman deket bubu. juga gitu. Jadi ya karena selain ngegandeng dia ya otomatis harus ngegandeng teman-temannya juga. Iya. Tapi ngomongin soal Erli pernah nyetirin, nganterin teman-temannya bubu ke sekolah. Ini juga ada nih penyanyi cilik, tapi sekarang udah nggak cilik lagi ya. Penyanyi religi yang ternyata memutuskan untuk menjadi sopir. Ini beneran gak sih? Iya bener. Ah Yuk. bener gak sih lu mah suka gosip, suka hoax. Ya udah kita buktiin. Langsung aja kita panggil Sulis. Sulis. Coba. Sulis. Ya silakan. Oh ini. Sulis sih. Iya. Umi. Yang sama Abi Hadat Alwi. Iya bener sekarang. Emang bener kamu jadi sopir sekarang, aku juga lihat beritanya. Ada klarifikasi di Anda artikelnya ya. Kita lihat nih. Coba. Nih. Biasanya banjir job selama Ramadan, Sulis kini pilih jadi sopir dibanding nyanyi. Apa bener? Emang bener. Sopir gimana? Enggak sih sebenarnya suamiku tuh lebih seneng kalau apa-apa tuh pergi tuh bareng. Terus juga karena kebetulan sekarang lagi nggak pakai supir. Oh nyetirin suami. Nyupirin suami maksudnya bukan jadi supir beneran. Lagi bulan puasa. Udah kemana-mana. Oh gitu. Yaudah kalau gitu, terima kasih kehadirannya. Emang maksudnya supir apa coba? Ayo, Dia pikir aku tuh supir angkot sopir gitu ya? apa, sopir angkot, sopir truk gitu. Ketemu jalan gitu. Oh sopir pribadi suaminya. Padahal dia berharap udah clickbait buat rating loh. Ya Allah. Emang suaminya nggak bisa nyetir? Bisa, cuman aku tuh paling nggak suka kalau suami aku tuh nyetir sambil telepon, sambil balas WA gitu. Nah, balas WA siapa tuh? Oke itu deh. Ketangkasannya kepo banget deh. Iya, jangan-jangan kamu nyetir suami kamu WA nama siapa gitu loh. Boleh, bebas. Biar ada masalah ya. Tapi emang katanya suami lagi sibuk banget ya, buka apa tuh layanan gratis cek kesehatan gitu. Oh iya, kita sering ngadain acara-acara baksos gitu. Salah satunya yaitu suka ngadain cek kesehatan di beberapa tempat gratis, bagi-bagi obat, vitamin gitu-gitu. Suami aku suka bikin kegiatan gitu-gitu. Kayaknya ini perlu obat ini. Kayaknya perlu dicek deh yang Dik. Iya nih, saya butuh obat kolesterol. Dulu juga lagu Ya Toibah. Ya Toibah. Yang itu dikit. Ya Toibah. Ya Taibah. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal layana ishtagana lek wal hawa nadana wal hawa nadana. Tapi sama Abi Hadat Alwi masih komunikasi suka ketemu? Masih, kalau komunikasi masih, cuman karena udah beda manajemen, udah jadwalnya, kesibukannya masing-masing, jadi udah jarang. Dulu umur berapa ya Mak Ayah Hadat tuh ya? Sulis tuh pertama nyanyi sama Kado tuh umur 9 tahun. Ya ampun. Kelas 3 SD Ya ampun, itu ketemunya di mana? di Solo. Emang kamu betul anak Bantaran Kali kamu tuh dulunya? Iya, dulu tinggalnya di pinggir sungai gitu. Jadi kita rumahnya Bengawan cuman- Solo? Bukan, di Sungai Batanghari namanya. Ya kali aja di Solo, Bengawan Solo kan. Itu gede banget kalau sungai di Bengawan Solo. Terus. Ya kita tinggal bareng-bareng sama tetangga-tetangga yang lain. Terus karena rumahnya cuman 3 kali 4 meter kali rumah saya tuh. Satu keluarga? Satu keluarga. Ada berapa orang di situ? 5 orang, tinggal 5 orang. 3 kali 4? Mau nginep lagi, mau nginep. Iya, nginep sama satu, saya nginep. Orang udah rumah kecil mau ngikut aja lagi. Udah penuh nginep. Tutup. Gak bisa nginep? Nggak bisa nginep. Karena- Terus nggak ada kamar mandinya juga rumahnya. Jadi kami satu keluarga itu pakainya MCK aja. Oh. Jadi 5 orang plek-tiplek gitu di situ. Iya. Ibu, bapak, 3 anak.
Ya, jadi kalau malam itu buat tidur, kalau siang buat dapur. Jadi disekat jadi 2. Bisa sampai ada 3 anak. Bisa lah. Kan nggak ada kamar mandinya. Justru anaknya suruh mandi dulu. Mandi dulu keluar lo. Gitu. Makanya bisa pada tidur siang gitu. Bapak-bapak ya. Ini pakai nanya lagi ah. Situ yang anaknya banyak. Nanya gua. Aduh. Jangan ngomongin masalah itu, mendingan kita bahas masalah perjalanan hidup dan spiritual. Ya nih Karena ada masih videonya puasa nih. Kita lihat video yang satu ini. Video yang siapa ini? Lihat dulu nih. Viral dibicarakan katanya ini rahasia jalur langit ala Gigi. Jadi alhamdulillah keberkahan keluarga Raffi Ahmad itu juga salah satunya usaha iya, doa iya pasti. Kalau di mana-mana kan suami itu suksesnya kan ada istri, doa istri. Benar, betul. Jadi kita- Satu istri aja bisa bikin sukses lu ya. Apalagi Iswan isu istri. Iya Enggak dong, enggak dong. Amalannya berarti kuat gitu. Amalan satu istrinya ini kuat. Iya gitu, benar. Aduh, Pak Ustadz pinggir juga. Tapi benar, tapi justru kita ini benar karena kita harus berterima kasih sama istri. Benar, sama istri-istri kita sibuk ya. kan nyari duit segala macam kegiatan sementara istri tuh fokus gimana suaminya tuh bisa sukses. Kata ada hebat. amalan-amalannya istri kita Nah salah ya. satu amalannya tuh sering diyasinin, ditahlilin, dibacain kursi ayat Iya juga tadi kok saya dengerin bini gue pernah bacain ayat kursi. Ketemu gue nih bacain ayat kursi gue. Iya iya. Katanya udah dibikinin buku Yasin juga. Enggak juga enggak begitu. Doain panjang umur kan di bulan Ramadan ini. Gue jadi kesel kok nih. Sabar. Makasih sayang, kamu udah doain aku ya. Masya Allah. Dimanapun berada, aku juga selalu doain kamu. Dia lagi di Hong Kong. Oh alhamdulillah. Lama banget sih pulangnya. Iya. Harusnya cepat pulang. Belum pulang-pulang dia Yaudah. nih. Aduh. Habis ini kita juga mau menghadirkan sosok pasangan yang menginspirasi karena berjuang bersama di tengah gempuran perpisahan. Aduh. Sang istri temani sang suami cuci darah sampai kurang lebih 1102 kali. Ya, sesaat lagi tetap FVP Fadar Pagi. يا طيبة يا طيبة يا دعوة الأعيان. Bersama kita ada Mas Yasir dan Riri. Alhamdulillah kita setahun sekali lah ketemu kita ya. Kondisi makin sehat ini. Alhamdulillah sehat, tapi kondisi sih makin banyak yang dirasa. Soalnya jangka panjang dari cuci darah itu justru banyak efek sampingnya. Oh gitu? Ya, kayak- Apa? Tambahan? kayak tulang keropos, kayak gitu. Terus PTH meningkat, paratiroid. Itu kemarin baru cek lab juga, semuanya pada naik. Tapi alhamdulillah ya ada istri yang mendampingi. Jadi sampai dihitung 1102. Kali Ini seminggu kita. masih 2 kali. Seminggu 2 kali. Maksimalnya emang seminggu 2 kali ya? Iya, masih seminggu 2 kali dari Iya, awal. iya, iya. Kamu tuh hebat ya dampingin, berarti udah 11 tahun dampingin ya. Masya Tapi Allah. kok itu ada kabar katanya mertua kamu malah suruh pisah. Oh itu dulu, karena kita kan menikahnya terbilang muda. Saat menikah aku umur 20, suami umur 21, baru setahun menikah langsung sakit. Mertuaku baik banget, Masya Allah, sudah almarhumah ibu mertuaku. Jadi mungkin beliau merasa ini anak orang, kasihan. Maksudnya kata dokter kan sudah divonis harus seumur hidup, mumpung masih muda, nikah juga baru, belum ada anak. Kita pulangin lagi aja ya, maksudnya nggak apa-apa. Yasir tanggung jawabnya kita ambil kembali, Riri bisa melanjutkan hidup lagi Lebih mumpung masih mikirin muda. kamunya ya. Tuh, seperti kita lihat juga tuh. Jadi ini tuh udah kegiatan mingguan aja udah gitu. Seminggu 2 kali, Hari Rabu, Senin, Kamis. Senin dan Kamis. Kayak puasa ya. Iya. Jadi kalau udah dikatakan Senin tuh udah mulai drop. Senin itu seger lagi gitu. Biasanya kan cuci darah hari Senin, hari Minggunya tuh udah ngedrop. Karena kan cairan udah numpuk, racun udah numpuk, jadi udah harus dibuang gitu. Jadi setiap Senin dicuci. Terus nanti Selasa Rabu numpuk lagi, Kamis dicuci. Ya Allah. Ini setahun sekali kita ketemu, kurang lebih ya. Ini udah pertemuan ketiga tuh keempat ya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya Allah masih ngasih Panjang umur kamu juga. Iya benar, alhamdulillah ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Tapi ada katanya pernah baca juga perasaan gak enak karena tidak bisa menafkahi secara maksimal gitu. Iya, dulu awal-awal. Awal sekarang mah udah ya sudahlah jalani ya. Ya, alhamdulillah ada aja terus rezekinya gitu. Di saat Allah menguji kita, alhamdulillah Allah pun memberikan kemudahan di jalan. Iya. Jadi kegiatan hari-hari sekarang apa? Kita
sibuk ngapain ya, antar anak sekolah. Paling kita sekarang paling affiliate aja sih gitu. Ya, alhamdulillah ya itu dari sini ada ya. Ya alhamdulillah, yang penting kan kamu semangat bisa menjalani hidup. Ini ada yang mau ditanyain nggak ke Ustadz? Ya, Yasir, ayo. Ada Ustadz nih. Silakan kalau Aku Mas mungkin Yasir. tadi ada Oh, Mbak Riri. Mbak Riri, ayo Mbak Riri. Coba lebih keras Mbak Riri. Gini Pak Ustadz, kan katanya kalau ujian itu bisa menjadi penggugur dosa, terus pahala sabar itu katanya luar biasa. Kami kan sudah diuji bukan waktu yang sebentar ya, 11 tahun lumayan. Alhamdulillah selalu belajar untuk sabar, tapi namanya manusia masih ada capeknya, kadang masih nangis tengah malam, masih kadang ngeluh juga. Apakah itu masih bisa jadi penggugur dosa atau malah pahala sabar kita jadi sia-sia kalau masih ngeluh? Gimana cara menguatkan hati biar menerima takdir ini? Ya, pertama ini memang janji Nabi ya Mbak Riri, bahwa orang yang sabar dengan sakit walaupun hanya demam, Allah ampuni, gugurkan semua dosa-dosanya. Bagaimana kalau kemudian Mas Yasir yang bukan sakit biasa tapi sakit yang membutuhkan kesabaran dan perjuangan yang luar biasa. Insya Allah kesabaran itu akan menghapus segala dan semua dosa-dosanya Mas Yasir. Tapi tidak apa-apa Pak Ustadz kalau masih kadang suka nangis. Oh, itu naluri manusia. Pada saat senang dia gembira, tertawa, saat dia diuji dengan cobaan, dia menangis. Itu manusiawi. Bahkan Nabi SAW pun ketika ditinggal wafat oleh anaknya, oleh istrinya, beliau juga meneteskan air mata sampai membasahi janggutnya. Jadi betul-betul air matanya bukan sedikit, begitu deras, begitu banyak. Itu bukan tanda tidak bersabar, tapi itu tanda cinta dan kasih sayang kita kepada suami atau kepada istri. Melihat perjuangan Mbak Riri, pasti juga Mas Yasir ya merasakan terharu dengan kesetiaan, terus mendampingi. Ini bukan istri yang biasa, ini istri kamu, istri yang luar biasa. Mudah-mudahan berkah dan pahalanya berlimpah. Suka ada perasaan sampai mau menyerah nggak sih? Kalau dari aku nggak ada, aku tuh takutnya suamiku yang menyerah. Maksudnya gimana ya caranya dia menguatkan, kadang tuh mungkin dari luar terlihat seperti kuat, ceria, tidak terlihat seperti orang sakit, tapi dalam 11 tahun tuh mentalnya naik turun. Kadang dia tuh udah nggak mau berangkat ke rumah sakit, nggak usah cuci Sempet darah, itu, di rumah kayak gitu? aja nunggu waktunya. Sampai pernah mau nyerah? Iya, awal-awal sih dulu. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak ada anak sih benar-benar jadi penyemangat, jadi energi tambahan. Iya. Iya. Pokoknya harus sampai bisa ngelihat anak kita ngasih cucu ke kita. Amin ya Ya Allah. nggak sih, dampingin mereka semuanya ya. Amin. Amin. Ada pertanyaan nggak ke Ustadz? Ustadz, Ya. aku sakit kan udah lama ya, hampir 11 tahun gitu. Dan dalam 11 tahun ini aku nggak pernah berhenti berdoa untuk minta kesembuhan gitu. Ya Allah sembuhin, ya Allah sembuhin. Apakah aku harus lebih utama fokus minta kesembuhan atau mencoba untuk terus belajar mengikhlaskan takdir? Dulu Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah dengan satu sakit yang begitu lama dan panjang. Belasan tahun diuji oleh Allah. Sampai kemudian sang istri memberikan kode. Kenapa kamu tidak minta kesembuhan kepada Allah? Apa kata Nabi Ayub? Saya malu. Bertahun-tahun saya dikasih sehat. Baru dikasih sakit sedikit saja. Masa saya harus mengeluh? Nah kalau mau bicara soal apakah saya harus mengikhlaskan, saat ini Mas Yasir harus mengikhlaskan. Ikhlas tidak ikhlas, ujian tetap ada. Tapi kalau ikhlas, pahala berlimpah. Bahkan bi ghairi hisab. Pahalanya itu tak terbatas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Jadi satu sisi mungkin secara manusiawi ujian ini berat. Tapi di sisi Allah ini tanda sayang Allah kepada Mas Yasir.
karena Mas Yasir diberikan pahala yang tanpa batas dan nanti di akhirat akan menikmati kebersamaan khalidina fiha abada, selama-lamanya di dalam surga. Amin. Karena kebaikan yang hari ini Mas Yasir lakukan atas kesabarannya. Mudah-mudahan di Ramadan ini doa-doa kita dijabah sama Allah. Amin ya Allah. Cobaan-cobaan yang kita lalui membuat kita naik kelas dan Iya. bisa diangkat terus derajatnya. Kamu juga sehat terus ya. Dan jangan pernah bosan ya Arapi untuk berdoa, nggak boleh putus asa. Karena tidak itu bukan belum itu bukan berarti tidak. Bisa jadi belum. Terus Allah cuma mau nguji, masih sabar nggak nungguin, ya? Masih sabar nggak menanti pertolongan saya? Bisa saja Allah sedang memberikan ujian atas harapan kita kepada Dia. Iya. Wah, terima kasih ya. Terima kasih untuk cerita-ceritanya semuanya. Terus juga perjuangannya sama buat suami ya. Insya Allah. Belum lengkap nih Mas Wid, ceritanya baru dikit nih tadi nih. Nggak apa-apa, nanti kita lihat lagunya yang sama Hadat Alwi. Terima kasih juga ya Ustadz. Terima Ya. kasih. Oke, sampai ketemu di FYP berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah lakum wa barakalaikuma wa jama'a bainakum